Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fadli Al-Ansor dari kelompok 25 Praktikum Mikroprosesor dan Mikrokontroler, di mana di sini saya akan menjelaskan proyek yang kami bikin, yaitu terkait judulnya Struktur Health Monitoring Bangunan Huntara sebagai US keruntuhan dari bangunan. Nah, di sini kami membuat proyek sebagai memonitoring real time untuk bangunan Huntara sebagai peringatan dini apabila terjadi risiko keruntuhan dari bangunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen yang kami gunakan. Pertama itu ada Blue Pill STM32 F103C8T6, di mana ini merupakan otak dari proyek yang bakal kami laksanakan. Nah, di sini untuk si STM32 ini sendiri itu sebagai pemroses data-data yang bakal kami peroleh. Nah, di mana nanti di Bluepill inilah itu semua jalur komunikasi akan diatur. Nah, selanjutnya itu kami menggunakan sensor ADXL. Nah, jadi sensor ADXL ini sendiri ini merupakan sensor akselerator di mana dia memiliki tiga buah sumbu yang bisa mengukur percepatan, yakni pada sumbu X, Y, dan Z. Nah, cuman di proyek kali ini kami menggunakannya untuk mendeteksi dari kemiringan. Nah, di mana prinsip kerja dari sensor ADXL ini sendiri, yaitu di dalamnya terdapat chip yang berupa massa kecil yang tergantung oleh pegas silikon. Nah, ketika sensor mendeteksi adanya perubahan posisi atau kemiringan, maka massa tersebut akan bergeser relatif terhadap rangka sensor. Nah, dari situlah nanti dapat kita peroleh datanya berupa data analog dari berapa kemiringannya. Bisa kita lihat di sini. Nah, setelah itu kita menggunakan LCD sebagai keluaran dari hasil data yang telah diperoleh. Nah, mungkin kita jalankan aja langsung. Nah, di sini untuk LCD ini sendiri dia memiliki jumlah alamat yang banyak, menggunakan pin yang banyak dimulai dari pin D7, DD0 sampai D7 dan juga memiliki pin-pin lainnya. Nah, di sini dikarenakan pinnya itu lumayan banyak, nah maka di sini kami gunakan IC PCF 8574, di mana fungsinya adalah eh, kita bisa menghemat pin alamat yang ada pada LCD sehingga membuat keluarannya menjadi dua buah saja, yaitu SCL dan SDA untuk jalur komunikasinya yang diwakili oleh pin B6 dan B7. Nah, untuk jumlah alamatnya sendiri itu terdapat 8 alamat, di mana dapat kita lihat di sini ada pin A0, A1, A2. Ini merupakan keluaran dari data analog yang telah dilihat oleh sensor ADXL tadi. Nah, sehingga dapat kita lihat jumlah halamannya itu ada 8 buah. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan sensor getaran. Nah, di mana prinsip dari sensor getaran ini merupakan sensor digital yang dia itu bisa mendeteksi ada atau tidaknya suatu getaran. Nah, jadi uh, dapat kita lihat saat sensor ini kan dia memiliki bola logam kecil di mana saat dia berada di posisi tertentu dan mengalami pergerakan atau getaran, maka sensor tadi bakal mendeteksi sehingga dia bakal berlogika satu. Nah, setelah berlogika satu tadi, nah maka dapat kita lihat bahwa sensor getaran ini itu aktif. Jadi itu mendeteksi kalau bangunan itu mengalami getaran. Nah, selanjutnya itu kami menggunakan sensor kapasitif kelembapan di mana kami letakkan pada kayu untuk mengukur berapa kelembapan kayu tersebut, di mana bangunan Untara sebagian besarnya itu terdiri dari kayu. Nah, di sini
dapat untuk prinsip kerjanya sendiri untuk sensor kelembapan tanah ini dia mengukur perubahan resistansi yang terdeteksi. Jadi semakin basah nanti kayunya atau memiliki banyak air atau lembab, maka hambatan atau resistansinya lebih kecil. Sedangkan kalau kayunya itu tidak lembab atau kering, maka nanti hambatannya lebih besar. Nah, perubahan resistansi tadi, tegangan keluarannya kan berupa sesuai tingkat kelembapan. Nah, dari tegangan keluaran itu nanti bakal dihubungkan ke pin A0 sehingga didapat tegangan tadi menjadi data digital. Nah, dapat kita lihat di sini keluarannya PA0. Nah, disinilah dapat kita lihat nanti hasil dari data sensor itu bakal dikirimkan ke PA0 ini sehingga terbacalah di sini bagaimana dapat kita lihat di LCD bagaimana getaran, kemiringan dan lain-lain. Nah, di sini apa kita lihat untuk sumbu X-nya sendiri itu positif 0 dan sumbu Y-nya itu minus 90 dan untuk kelembapannya itu 1 dan getarannya itu 0. Nah, di sini kami juga menggunakan 3 buah LED di mana LED pertama itu LED green atau hijau menandakan kalau kondisi suatu bangunan itu adalah aman. Nah, untuk sensor dari kelembapan sendiri itu memiliki threshold untuk aman di bawah 1200 karena nilai ADC atau analog to digital dari suatu eh, sensor ADC ini kan memiliki 12 bit di mana bermiliki nilai ADC dari 0 sampai 4095 sehingga nilai dari batas aman atau bangunan suatu aman kami tetapin itu di bawah 1200. Untuk LED kuning itu sebagai penanda waspada kami tetapin thresholdnya sebesar 1200 sampai 1800 dan untuk kondisi bahaya itu ditandai dengan lampu merah, LED merah, itu kami tetapin di atas 1800. Nah, penetapan threshold ini itu telah diujikan ke kayu-kayu yang telah diperoleh. Nah, mungkin sekian penjelasan dari rangkaian proyek terkait struktur hal monitoring bangunan Untara sebagai OS keruntuhan bangunan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.